di Solo kok ikut pusingnya totalan di wajahnya. Kalau di Solo terus berkata, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali setelah dimatikannya, dan itu sudah berlaku kepada kita sepanjang usia kita masing-masing. Kenapa kita tertidur itu dikatakan mati? Karena orang tertidur tidak mengetahui apa yang terjadi sekelilingnya. Walaupun nafas orang tidur itu kadang-kadang lebih kare dari orang. Itu namanya ngorok di orang awak bakaruh. Ya kan? Jadi kaum muslimin yang terhormat, setelah kita dimatikan malam, dibangunkan pagi. Sampai sekarang saya itu sudah 72 tahun. Yang diingatkan oleh Allah, wa ilaihi nusyur. Pada suatu saat nanti kita akan kembali kepadanya, tidak lagi kembali ke Solo ini. Wa ilaihi nusyur. Maka kita sadar setelah kita dibangunkan dari kematian, tugas kita apa? Adalah mengabdi kepada Allah. Untuk itu mungkin setelah kita bangun tadi, bermacam-macam ibadah yang telah kita lakukan. Karena itu yang paling utama, yang lain adalah yang nomor 2, nomor 3 dan selanjutnya. Alhamdulillah, jamaah yang mendatangi Masjid Agung Al-Muhsinin, termasuk saya, dibangunkan oleh Allah pada pagi ini kembali setelah kematian kita. Maka kita ucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Selalu kita puji. Setelah itu kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu dan bapak-bapak, ternyata nikmat kembali untuk kita bahwa doa kita di bulan Sya'ban dikabulkan. Apa doa kita di bulan Sya'ban? Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah hidup kami di bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita ini semuanya sampai di bulan Ramadan tahun ini. Apakah akan sampai kita 30 hari atau 29 hari? Hanya Allah yang tahu. Bapak-bapak, ibu-ibu dan datang pagi ini kalian sehat. Baik. Tapi kalau Allah berkata awak meninggal, dia sehat, bisa tak meninggal sedang sehat? Bisa. Karena meninggal itu tidak menunggu sakit. Dan orang sakit tidak semuanya meninggal. Ada orang sakit telah divonis mati, tapi ternyata ajalnya belum sampai, nyuih lagi. Batang tersangka teh gunung murid tahunya kapitano saudara kali dua jatuh seorang di kampung. Alhamdulillah, Allah berkata dia sehat. Lah sehat ini ya mati, babini ya. Kece kawan yang mati. Tapi sehat begini. Tapi ada orang disangko-sangko lalu mati, tubuh badago yang olahragawan setiap 3 kali seminggu main fitness, makanannya tandus separuh masak, ditambah cuma salabah, ditaruh kan jus
antara tomat, jo wortel, jo jeruk, jo campur. Ya kan? Kemudian makan nasi seketek. Tapi tiba-tiba di tempat fitness sedang latihan pangkalangan yang kadang tu melatui, bau jo melatui, dagu jo melatui, meninggal. Ya kan? Jadi mati itu tak bisa diprediksi. Begitu juga anak muda, ya kan? Mati tak menunggu tua, orang tua pasti mati. Tapi mati tak menunggu tua dan azab kubur itu nyata, narakonya nyata. Ya kan? Untuk itulah kita dituntut untuk keselamatan kita, bukan untuk keselamatan Allah, beribadah. Yang pokok itu dalam hidup kita beribadah. Jangan kita dilalaikan oleh segala urusan kita, tapi kita lalai beribadah sesudah itu. Kalau kita dapat musibah dalam usaha kita, boleh awak lalai. Contohnya Nabi Ayub, kaum muslimin dari orang paling kaya jatuh menjadi orang miskin. Apa kata iblis? Ayub, untuk apa engkau menyembah Allah lagi? Hartamu sudah habis, gudangmu sudah terbakar, semua tumbuh-tumbuhanmu berulat, tidak ada yang kamu miliki lagi. Dari orang yang paling kaya, kamu sudah jatuh menjadi orang miskin. Apa kata Nabi Ayub? Alhamdulillah. Kekayaan dan harta itu titipan Allah. Kini diambil di Allah balik. Tambah lapang waktu dia untuk beribadat. Jadi Nabi Ayub itu luar biasa imannya. Biasanya kalau kita dapat musibah, nanti bacakan inna lillah. Tapi Nabi Ayub alhamdulillah. Musibah, nikmat, kaya, pangkat, kedudukan apa saja yang kita miliki, tidak boleh kita lalai untuk beribadah. Kepentingan bukan kepentingan Allah, tapi kepentingan kita. Kaum muslimin, alhamdulillah. Walaupun jamaah Masjid Agung sehat walafiat, tapi sudah wirid kok contoh. Ada kita tiba di rumah paniak. Kemudian dibawa ke rumah sakit, diperiksa oleh dokter, pecah pembuluh darah di otak. Kemudian pingsan, ya kan? Setelah itu dinyatakan oleh dokter tidak tertolong lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak infeksius mengumumkan di Masjid Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah salah satu jamaah kita yang sungguh tadi antusias mendengarkan pengajian Ustaz Aristawardi. Tapi nasib ke pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat, coba pandang kantang kalajuang, anggap membalik kenang punya. Pulang dari masjid beliau banyak, tiba rumah sakit diperiksa pecah pembuluh darah. Sekarang jenazah sudah terbujur di rumah duka, sudah salat zuhur bego, kita melayat bersama-sama dan kita hantarkan ke makam kuburan. Siang linggayus, tu nambah sanda di tonggak mengajar kaji. Bisa tak? Apa-apa nambah sanda aja kaji. Itu contoh. Jadi tak bisa kesehatan kita banggakan untuk tidak mati. Makanya kita setiap hari di samping beribadah kita kepada Allah dengan menyembahnya, melaksanakan tugas-tugas yang lain yang berkaitan dengan amalan salat tadi. Karena salah satu dari amalan salat yang kita lakukan dikembarkan oleh Allah. Kalau tidak zakat, infak. Kalau tidak infak, sedekah. Wa aqamus salat.
wa anfaqu mimma razaqnahum sirra. Ya kan, dirikan salat dan sebagian hartamu infakkan baik secara terang-terangan maupun secara rahasia. Jadi hidup kita ini tak boleh sunyi dengan ibadah. Kalau relung-relung hati kita selalu berzikir, maka tidak ada tempat untuk setan di dalam hati. Walaupun ada di dalam itu segumpal darah yang dimiliki oleh setan, tapi akan dikalahkan oleh zikir-zikir kepada Allah. Bapak Ibu kaum muslimin yang terhormat, kemudian di dalam surat Ali Imran ayat 133, karena bulan Ramadan ini juga disebut bulan maghfirah, juga disebut bulan rahmah, juga disebut bulan berkah. Karena itu maghfirah artinya bulan keampunan. Maka setiap kita, setiap hari, setiap detik, dimanapun selalulah istighfar. Dan ini diingatkan oleh Allah dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu mencari keampunan dari Tuhan. Kenapa Allah menyuruh kita bersegera? Pertama, umur kita pendek. Kenapa zaman sekarang umur orang banyak pendek? Karena nabinya juga tak panjang umurnya. Memang nabi yang paling sedikit hidup di dunia sebelum diangkat ke atas langit, entah sudah dimatikan, entah tidak. Sebab kalau kita lihat Al-Quran, orang yang telah mati tidak ada turun ke bumi lagi. Jadi berarti Nabi Isa yang diceritakan Rasul nanti akan turun bersama Imam Mahdi. Jadi beliau tidak mati. Karena orang hidup kemudian mati, tidak ada yang kembali ke bumi. Tapi Nabi Muhammad mengatakan Nabi Isa akan turun nanti lagi membetulkan akidah. Berapa Nabi Isa itu umurnya dengan kerasulannya? Kerasulannya tak lebih dari 2 tahun. Jadi umur yang paling pendek itu Nabi untuk di dunia. Beliau sudah hilang di dunia ini, diangkat oleh Allah karena akan digantung oleh umat beliau, dinaikkan beliau ke langit. Saat itu usianya 40 tahun. Kalau menurut Al-Quran orang yang telah mati tidak kembali ke bumi, berarti Nabi Isa tidak mati. Beliau itu diturunkan nanti kembali. Jadi Nabi Muhammad umur beliau 63. Jadi kalau aku laba-labia 9 tahun dari itu 70. Kalau ada suami ibu dan sagai aku kok mati jadi tani yo. Pagi ada yang nama 70 tu kata mati je teman. Baca doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ustaz lah patutnya mati itu yuk ke 70. Kalau dia mati kataku aja sampai. Dan kedua doa orang banyak. Jadi saja wirid ambu kodi orang, kemudian bapak-bapak orang banyak viral, nanamu sendiri nak tentu jo kalimat viral. Bab itu dek sekolah morandah, ilmu kurang sekolah tanggung mengaji tak sampai katam sulit lambo bercuritu. Kata orang RRI kamu, Ustaz, yo Ustaz viral. Jawab aku tak ada laki-laki pakai viral. Tidak viral Ustaz. Kaji Ustaz itu sampai kamar-kamar. Kaji yang mau viral kecilnya itu cerita apa dirakam orang mengenai kesabaran.
Sabab sabarek-barek musibah na didatangkan Allah bawa indak sabarek musibah kakarab dia. Itu cerita lo. Makanya di duri kini galamo dia dengar siapa jadi Ustaz Karambie. Karambie memang malang nasib. Karambie itu kan arai berungkui juga lupa. Batu kas yang memandang baganti hujan jawabannya kelupa baca arai kedua. Nan arai itu alun tantu jadi lumbang. Kok tiba angin kencang badare tiba di bawah. Kok sampai badan jadi lumbang. Alun tantu jadi kelapu. Tiba tupai jatuh ketek badan. Kok sampai jadi karambie. Buahnya masak bedo, mudo bedo. Kini karambie masak, jo karambie mudo, entah bara banyaknya diturunkan orang. Orang namanya karambie di Solo, di Periaman, di Bukit Tinggi, tunda adonan batarati. Batangnya panjang, palapahnya kedua inyo, piu tampuk ke gida, yang badan kesuuk, balambit tibu di bawah. Kok tibo di tanah karet tak kulibak sabut dan tabak. Kok tibo di duduk gaca tabanam badan ke bawah. Ini ada yang majulah. Ini sahabat. Tibo di luarnya suruh orang yang masih ciam. Tinggal kampung. Lah kedunginan kerabia. Disangkut badan kesanang di bawah TPKT rumah. Mato latihan nanti. Kapiang dulu badan. Allah selesai pemerintahnya sinan. Alhamdulillah. Lah tasanda di dapur ukuran sudah begini. Kalau ukuran biasa nawahan, jo motor listrik dijalankan. Sabarun tatap buruan nak jual dia. Allah berakhir. Alhamdulillah. Tajarang tumpu batu tiku bersilang kayu di bawahnya di sinan Nabi mengkuih-kuih. Nyorame di orang doa mengelakak amaralah kasaki. Sudah tu di jalanan di kuali, yang balik sampai mengelakak. Masalah dongin yang lalu wejo sifade asam kandi daun kunyit daun limau purut. Baralah kepada nyo api di bawah dongin yang lama sungai. Tapi nyo sabar sedang bermadu. Lah sampai harum dikokannya bumbu. Lah magalagak santan tukate nyo masuk anda tiang orang. Lah masak dan tiang kurang bertanya apa boleh sabar kaliu. Lain do karambia tadi itu sampai lain. Inyo dan merasa saja dari arai lah masak mulai kaliu dan tiang. Lah masak mulai ayam. Lah masak gulai banyak dan kerapia tersebut. Tapi dia sabar. Karena sabarnya orang tahu dia bisa mewarnai dan namanya tidak ada lagi di medan perang. Walaupun namanya tidak disebutkan, tapi dialah yang berjasa. Kalau tidak adalah karambia, tidak kaliu namanya tapi asal. Ya Bapak kaum muslimin para jemaah yang terhormat, sabar salawat dikicu KPU. Coba itu lupa ngananya kan. Ya kan? Itu doa senyor tobat. Jadi kaum muslimin itu nan viral. Jadi saja itu ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat itu aku nak sadar di rumah, ya kan? Banyak orang memanggil, sehingga lah sampai ke Australia, lah sampai ke Malaysia, aku insyaAllah ke Jepang. Orang Minang tu sehat-sehat, aku nak tinggal di Solo kok, ikut pusingnya tu bagaimana di wajahnya. Kalau di Solo itu buka-buka. Kurang perantau itu musiknya bajunya bertanya. Akan yoga sampai ke Jepang, agak saya mampu di para jayo saja. Tidak-tidaknya penjawab
kasihnya. Wa awal itu mana wa kasih Indonesia ini. Yo tanya wajune domo arigato restawati des. Baca juga. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hormat, saya wirid sekali 2 bulan guys, tidak bisa mengisi di masjid aku. Alhamdulillah, Ramadan kita bertambah. Mudah-mudahan bapak, ibu-ibu masuk surga. Adat itu kaum muslimin ditakdirkan oleh Allah setelah ibu tidak ada. Kalau ibu ada juga bapak-bapak para jemaah yang terhormat itu tak lama punya tinggal kali. Kadi bawa punya sakit, kadi bawa darahnya tinggi, kok banyak. Jadi semuanya diatur oleh Allah, ya kan? Dan saya tidak terbayangkan bahwa umur 70-an bapak-bapak kamari pai wirid dulu Padang Solo tinggi. Nah, sekarang kemana-mana ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa jamu sehat dulu, jadi sumpah yang goda. Sudah ini yang goda mati, kamu yang sumpah itu. Nangka mati juga sudah disawati. Ternyata jamaah banyak mendoakan saya, maka alhamdulillah sampai hari ini saya belum mati. Jadi karena kita harus mati sadonya lepas, minta ampunlah kami Allah. Kita dengar firman Allah. Allah berseru apa? Wasari'u, bersegeralah kamu. Tandanya Allah sayang dengan kita. Agar dosa kita tak menumpuk, kita disuruh minta ampun oleh Allah. Sebab apa? Kata Nabi, kullukum khati'in. Setiap kamu itu bersalah. Orang bersalah yang sadar, dia minta ampun. Ya kan? Akhirnya dosa itu tak menumpuk. Setiap saat kita istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Sedang mendagang kaji kau bisa. Sedang membawa to bisa. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Nabi telah dijamin oleh Allah masuk surga 1000 kali istighfar setiap hari. Kalau kita salat tarawih, bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, imam saja di Sumatera Barat, Pak, tidak ada imam membaca surah Al-Baqarah di rakaat pertama ayat 1 sampai akhir. Kuyona mungkin awak jamaah protes. Tapi Nabi salat tahajud rakaat pertama itu Al-Baqarah ayat 1 sampai habis. Rakaat kedua surah Ali Imran ayat 1 sampai habis. Sehingga bangkak kaki beliau. Melihat kakinya bangkak, Ibu Aisyah prihatin. Ya Rasulullah, engkau telah dijamin masuk surga. Kenapa terlalu menyiksa untuk beribadah? Apa kata Rasulullah? Ya Umairah, apakah aku tidak bangga disebut oleh Allah hamba yang bersyukur, budak yang bersyukur? Itu jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kita tidak akan bisa meniru itu, dan tidak semua kita bisa menghafal surat Al-Baqarah itu dari ayat 1 sampai 7. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, para jemaah yang terhormat, tapi Nabi itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mewahyukan Al-Quran kepada Nabi. Tidak bisa kita menghafal Al-Quran saja. Kalau maka disuruh kita membaca Qul yang 3, tapi bukan Qul saja. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab
wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Seakan-akan engkau, kata Rasulullah, sudah menamatkan seluruh Al-Quran dari surat 1 sampai surat 114. Para penyayang Allah, tidak ukur awak kalau membaca 30 sampai juga membaca seluruh Al-Quran. Karena ayat itu luar biasa. Qul huwallahu ahad itu Pak, indah ada di dalam surah itu namanya. Ada namanya Allah di surah itu. Surah apa? Surat Al-Ikhlas. Ada dokter Al-Ikhlas di dalam? Nah, ada Pak. Kalau surat Al-Baqarah ada cerita Al-Baqarah. Ya, tapi qul huwallahu ahad tidak ada cerita ikhlas. Karena ayat itu menyangkut tauhid. Orang kalau mendalami surat Al-Ikhlas itu Pak, batimpu musibah datang, ini tidak apa. Karena Allah tempat bergantung. Jadi kalau kita gantungkan pakai untuk jadi cadek, tidak terpilih, itu yang awak hidup. Ada tak di sebuah foto begini aja? Ada tak? Binti banyak habis untuk kampanye, awak dari beliau. Ada lagi tahu? Karena apa? Dia menyangkutkan untungnya ke Allah. Allah ini lemah sebenarnya. Yang kuat itu Allah. Atau mengkodikan qul huwallahu ahad itu tauhid. Allahus samad. Allah tempat bergantung. Ya kan kalau bergantung aja tadi tunduk tidak. Basana ke tonggak rabah. Babija ke tanah abad. Tapi kalau kita bersandar kepada Allah, bapak-bapak tidak akan pernah kita jatuh. Jadi orang yang bersandar kepada Allah, kalau ini gagal, itu biasa saja. Jangan kita jalan selangkah tidak sampai pancong dan putih. Ini gagal isu ulangi dibalik-balik bak memangkang baru memasak dua dalam diulang-ulang bak menyapur baru tambah ini neraka. Kemudian qul a'udzu birabbil falaq. Tidak ada yang lain makanya qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah ya Muhammad kepada manusia Tuhan yang memiliki waktu subuh. Jadi waktu subuh bisa orang bahagia dan waktu subuh bisa orang berbahaya. Orang yang berbahagia di waktu subuh ini siapa? Adalah orang-orang bapak-bapak yang memanfaatkan sepertiga malam yang akhir itu sampai dia salat sunat fajar. Itu orang yang sangat berbahagia. 2 rakaat sebelum salat subuh lebih baik dari dunia dan segala isinya. Berapa pahala yang dia capai? Tapi bagi orang yang tidak memanfaatkan waktu subuh, dia berbahaya. Jakul pukul 7 bapak jalan salat, kami minum kopi je, akan ada orang di Rio Bari itu hanya itu saja. Minum kopi, besok aku. Itu bagi orang yang tidak memanfaatkan waktu subuh akan berbahaya baginya sepanjang masa. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Dan aku berselindung dari kejahatan segala makhluk. Atau mengtinggi nilainya ayat yang pendek nilainya tinggi. Maka jangan lupa membaca itu. Setelah itu kita baca subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika la ilaha illa anta subhanaka
inni kuntu minadz zalimin. Itu bacaan yang enteng-enteng tapi timbangannya berat. Jadi kita pergunakanlah Ramadan ini sebagai bulan maghfirah untuk kita selalu minta ampun kepada Allah. Karena dia tanah subur, tanamilah dia dengan tanaman-tanaman yang bisa kita panen dia tidak. Tanah subur kita tanami yogundur, ubi, pisang, kacang kedelai, kacang hijau, kacang panjang, kacang kunci. Jangan menanam kacang niang di tanah subur. Ada. Ya kan? Hanya menggali nasi siang hari, yang gue warung kelam dulu. Ya kan? Para jemaah yang terhormat, aturan menanam kacang niang. Kacang niang itu Pak, tidak urang dan ditapi itu sebenarnya. Urang dan menanam juga. Urang sendiri yang juga. Maka jangan kita membuat dan membuat di bulan Ramadan, maka banyak kita istighfar. Itulah bapak-bapak sapaan kajian kita subuh ini. Amurang enam. Kalau lah nampak ya orang mencari jam sedang mengaji atau kaji kolam panjangan. Kita lagi tujuan jam. Ya, orang Minang itu sindiran itu nya tahu Pak. Ya kan? Sabo orang tergantung dan ditembak ke lantai tapi tidak ada itu. Kalau cari kalau tak banyak nama cari jam. Maaf lahir-batin kalau ada salah dan silap. Semoga Bapak dan Ibu diridai Allah dan saya juga begitu. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.